Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, dalam proses ruqyah gitu yang kita kenal dengan istilah ruqyah ini biasanya digunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengusir gangguan gaib. Iya. Apakah ini artinya ayat-ayat Al-Qur'an secara umum itu bisa mengusir makhluk gaib, Kiai? Dan apakah kemudian apabila kita menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk misalkan digunakan sebagai kalung dan lain sebagainya, nah itu bagaimana pandangannya, Kiai? Ya, saya, para pemirsa, itu yang bermadhab dan memiliki alur pikiran seperti yang banyak diajarkan guru-guru saya, untuk tidak mudah memvonis orang lain itu musyrik hanya karena perilaku yang terlihat secara zahir. Kan memakai ruqyah, Mbak Eva tadi bilang ayat Quran dipakai sebagai perisai. Perisai, perlindungan. Atau penglaris misalnya, saya dagang supaya laris misalnya, kan gitu kan. Ini saya taruh ayat Quran tertentu di toko saya misalnya. Yang seperti itu apa hukumnya? Atau saya meletakkan Al-Quran di dalam mobil. Saya berharap nanti mobil saya tidak celaka karena di dalamnya ada Al-Quran. Apakah itu kemudian langsung divonis menjadi syirik? Para pemirsa, kita harus bisa bedakan mana yang menjadi ibadah dan mana yang menjadi wasilah ibadah tersebut. Saya misalnya beribadah itu hanya kepada Allah. Tetapi ketika saya mencium tangan orang tua saya, itu bukan saya beribadah kepada bapak saya loh. Tapi saya sedang menghormati ayah saya, yang menghormati kepada ayah saya itu menjadi wasilah saya dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah bilang, Faiz, hormatlah pada bapakmu, sayangilah bapakmu. Kemudian saya implementasikan perintah Allah ibadah tadi dalam bentuk takzim, penghormatan. Ketika saya misalnya hormat sama bendera, itu tidak kemudian dikatakan seperti saya sujud kepada Allah. Karena ketika saya hormat kepada bendera, bendera itu kan sarana yang mengingatkan saya kepada tanah air. Tanah di mana saya lahir, tanah di mana saya hidup, tanah di mana saya makan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ruqyah apapun itu sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang sebagai wasilah. Misalnya, Mbak Eva ketika terjadi pandemi pakai masker. Apakah kemudian masker ini menafikan tawakal kepada Allah? Kan tidak. Dicelup-celupkan begitu, airnya kemudian diminum. Begitu diminum, Mbak Eva ada rasa aman. Di masa corona misalnya, saya keluar. Mudah-mudahan semua virus yang masuk ke dalam rongga tubuh saya itu sehat walafiat karena saya minum minuman yang ada bismillahnya. Pertanyaannya, di mana syiriknya? Apa saya kemudian meyakini bahwa air tadi punya kekuatan sama dengan Allah? Tidak. Buktinya apa? Yang saya masukkan tuh bismillah kan. Saya katakan, ya Allah, air ini ada namamu. Ketika saya meyakini kekuatan Allah, maka semua yang kembali kepada Allah itu punya kekuatan, Mbak Eva. Saya parkir mobil, mobil saya itu dengan nomor tertentu. Maka ketika saya parkir sembarangan, tidak semua penegak hukum juga langsung berani kan? Kenapa? Loh, ini mobilnya si A yang punya jabatan. Maka mobilnya saja itu sudah punya kekuatan, Mbak Eva. Saya dulu di kelas itu punya guru. Guru itu berwibawa betul. Kadang-kadang kalau kita lagi ngaji, beliau ada urusan di luar, itu pecinya ditaruh di kelas. Kita sebagai murid dulu tapi ini, itu nggak berani keluar dari kelas. Kita pulang yuk, udah selesai. Pecinya masih ada pecinya aja. Itu nggak berani kita. Ada murid dari kelas lain mau masuk karena ngelihat kita nggak ada gurunya kan. Tiba-tiba ngeliat ada peci ustadz di situ, maka dia nggak jadi masuk karena dia merasa ini ada gurunya. Logika seperti itu kan menyatu. Ketika saya menggunakan ayat Al-Quran, baik saya pakai, saya gantung, selama itu dilakukan dengan cara yang terhormat. Cara yang terhormat begini, Mbak Eva. Kalau saya menulis ayat Al-Quran, kayak bahasa mudahnya ini jimat. Saya gantung di badan saya. Boleh nggak? Boleh. Selama
saya tidak masuk ke tempat-tempat yang dilarang membawa ayat Quran. Saya pakai cincin misalnya, ada tulisan ayat Qurannya. Maka ketika saya mau masuk ke toilet, itu saya buka dulu. Saya taruh di tempat yang terhormat. Tetapi ketika saya pakai cincin nih, ada nama Allahnya, naik pesawat nih. Terus saya bilang, ya Allah ini turbulensinya kok gede banget nih, jangan-jangan jatuh pesawat. Tapi saya berdoa, ya Allah, jangan jatuh ya Allah. Karena di sini ada namamu. Kalau jatuh nanti namamu terbakar, namamu turun. Maka saya seperti itu. Nah, tidak lebih dan tidak kurang. Ruqyah yang seperti itu dibolehkan dalam pandangan banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, baiklah Kiai. Kiai, tadi itu pembahasan terakhir kita, Kiai. Terima kasih untuk segala ilmu yang sudah disampaikan pada hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan, tentunya semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.